sebenarnya insecure karena mereka merasa tidak punya data R1. Semua orang bisa. Asal kalian mau berusaha, kalian mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Qasim di channel Zero to One. Nah, kita mau menjawab pertanyaan beberapa teman-teman broker-broker baru ya, yang mereka ini sebenarnya insecure karena mereka merasa tidak punya data R1. Jadi begini teman-teman, kalau kalian merasa kalian tidak punya kenalan atau data R1 yang bisa kalian prospek untuk menjadi nasabah, kalian tinggal mencari data-data dari teman-teman kalian. Atau kalian punya ibu, punya bapak yang mungkin mereka di kontak HP-nya ini punya teman-teman yang mungkin bisa berpotensi menjadi nasabah. Kalian minta kontaknya. Terus habis itu kalian hubungi, lalu kalian prospek ya. Tapi ingat ketika kalian prospek, jelaskan semua resiko negatifnya dulu. Kalian jelaskan potensi kerugiannya dan lain-lain. Kalau mereka sudah paham dan mereka mengerti tentang resikonya, baru kalian jelaskan tentang potensi profitnya. Jadi mereka tidak merasa dibohongi atau mereka tidak merasa ditipu. Nah, untuk selanjutnya, kalau mereka masih belum ada data dari orang-orang dari R1-nya, kalian tidak ada data-data referensi dari mereka, kalian bisa mencoba mencari di sosial media. Nah, salah satu cara mencari data-data orang yang qualified atau orang-orang yang mungkin punya 100 juta rupiah untuk ditradingkan, untuk jadi nasabahnya kalian di Pialang itu, salah satunya adalah mencari di Instagram. Kalian tinggal mencari di hashtag, mungkin bisa hashtag Brompton, karena Brompton itu adalah sepeda yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang punya duit, ya, orang-orang alias orang-orang kaya. Atau kalian juga bisa mencari hashtag HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di sana orang-orang kaya semua lah, itu banyak banget lah sekarang. Atau kalian juga bisa mencari di Instagramnya ajudan pribadi ya. Jadi ajudan pribadi ini adalah seorang, kita bisa bilang selebgram ya dia ya. Dia itu asli orang Makassar. Terus dia ini bergaulnya dengan orang-orang kaya semua. Nah, PR-nya kalian adalah bagaimana caranya kalian mendekati orang-orang tersebut ya. Kalian bisa mendekati orang-orang tersebut. Kalian sudah tahu datanya mereka seperti apa, tinggal kalian searching aja, cari tahu aja secara online, cari di Google dan lain-lain. Bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan kontaknya mereka, atau kalian minimal dapat alamat emailnya lah. Atau paling gampang ya kalian DM aja Instagramnya, ya, kenalan atau mulai komen-komen, kalian mulai pendekatan. Kalau mereka sudah kenal dengan kalian atau dekat dengan kalian, baru kalian bisa kasih penawaran untuk ditawarkan menjadi nasabah di Pialang kalian tempat kalian bekerja. Oke? Jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah terlalu bingung, tidak usah terlalu berpikir terlalu banyak harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Karena sebenarnya data itu sudah terbuka banget ya. Beda banget dengan ketika saya waktu pertama kali di Pialang dulu tahun 2012. Itu sosial media itu tidak seperti sekarang kondisinya. Jadi kita kalau mau cari data-data orang-orang yang berpotensi untuk ditawarkan menjadi nasabah, itu saya harus bergerilya dari orang ke orang. Kita dari door to door, kita minta referensinya. Kalau mereka tidak punya uang atau tidak bisa bertrading, kita minta referensinya dari teman-teman, dari saudara-saudara dan lain-lain. Kita mencari terus, kita menggali terus data-datanya. Jadi kita mencari referensi dari kontak HP-nya mereka. Di sana sudah ada list yang bisa orang-orang yang mungkin mereka punya uang yang bisa kita tawarkan untuk bertrading. Seperti itu. Jadi jangan kalian baru pertama kali masuk di Pialang terus kalian merasa bahwa wah 100 juta itu banyak, 100 juta itu berat. Sebenarnya normal sih kalau seperti itu teman-teman. Saya dulu pun seperti itu. Saya dulu insecure ya. Bahwa apakah bisa apakah bisa orang seperti saya ini mencari uang invest sebesar 100 juta rupiah. Nah, itu saya dibuka mental blocknya oleh manajer saya dulu, bahwa kamu berpikir seperti itu karena kamu belum pernah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kamu belum pernah mendapatkan uang sebesar itu, ya. Akhirnya
setelah saya menggali-menggali ternyata bisa aja. Saya pun berangkat APP ya, kita berangkat janjian dengan nasabah, saya prospek sendiri, saya datangi sendiri, 1 minggu closing bisa ternyata. Dan itu membuka mental saya bahwa oh ternyata bisa. Ya, semua orang bisa, tidak ada yang namanya kalian tidak bisa, semua orang bisa. Asal kalian mau berusaha, kalian mau belajar bagaimana caranya berbicara dengan orang, bagaimana caranya menghubungi orang, bagaimana caranya komunikasi dengan orang, itu pasti bisa kok. Ya, karena yang namanya orang punya duit, mereka itu orang pintar sebenarnya, ya. Mereka bisa melihat peluang. Nah, tinggal bagaimana caranya ini kalian itu mempresentasikan peluang-peluang yang bisa kalian berikan kepada mereka. Apakah bisa masuk di perhitungannya mereka tuh bagaimana? Kalau mereka merasa bahwa closing melalui kalian itu adalah peluang yang bagus dan itu worth dengan resikonya dan lain-lain, mereka pasti closing. Ya, tinggal kalian aja bagaimana caranya kalian belajar dan mempoles diri kalian agar kalian ini bisa worth atau bernilai di mata calon-calon klien dan nasabah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, like. Kalau tidak suka, dislike aja, terserah kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sukses untuk kalian semua, oke? Dadah.